Hujan rintik-rintik turun di malam yang gelap, menyelimuti desa Garut dengan suasana mencekam. Udara dingin yang menggigit tulang tidak menghalangi kegelisahan yang menyelimuti hati setiap penduduk. Mereka sudah mulai terbiasa dengan bisikan angin yang aneh, suara-suara langkah yang datang entah dari mana, dan cahaya samar yang muncul di malam hari. Namun, malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Ketegangan yang luar biasa meliputi desa, seakan-akan alam pun merasakan kehadiran makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Iblis yang mengganggu telah kembali, lebih kuat, lebih berbahaya, dan lebih rakus dari sebelumnya. Di ujung desa yang paling sepi, terdapat sebuah rumah tua, sederhana, namun penuh dengan aura mistik. Rumah itu milik Siti Rahayu, seorang wanita muda yang dikenal oleh sebagian orang sebagai seorang dukun, namun dipandang oleh yang lainnya sebagai sosok yang menjauhkan diri dari segala hal gaib. Rahayu tidak pernah lagi menggunakan ilmu warisan keluarganya sejak tragedi yang menimpa orang tuanya beberapa tahun lalu. Kekuatan yang seharusnya melindungi, malah membawa bencana. Kini, ia memilih hidup jauh dari dunia yang penuh dengan rahasia dan kegelapan itu. Tapi malam ini, malam yang penuh dengan bisikan dan ancaman, sepertinya tak ada yang bisa menghindar. Di dalam kamarnya yang gelap, Siti Rahayu duduk termenung, memandang api yang perlahan padam di tungku kayu. Wajahnya pucat, matanya kosong, seakan-akan dunia di luar sana tidak lagi berputar. Suara bisikan yang semakin keras masuk ke dalam telinganya, seolah memanggil namanya dengan penuh kebencian. Itu adalah suara yang sangat familiar, meskipun sudah bertahun-tahun ia tak mendengarnya. "Siti Rahayu, kami kembali," suara itu berkata dengan nada yang menggetarkan hati. Ia tahu betul siapa yang berbicara, iblis yang dulu telah membuatnya terluka begitu dalam. Kepalanya terasa berdenyut, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Siti Rahayu merasakan energi gelap yang mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Ia berusaha menenangkan diri, menarik napas panjang, namun semakin keras bisikan itu terdengar. "Keluarkan kami dari sini," suara itu memerintahkan, kali ini lebih keras, seakan ingin merobek kesunyian malam. Tidak ada yang bisa menanggapi, tidak ada yang bisa menyelamatkan desa, kecuali dirinya. Namun, ia sudah lama meninggalkan dunia itu, dan kini sepertinya tak ada lagi pilihan. Rahayu bangkit dari tempat duduknya, berjalan menuju jendela yang terbuka sedikit, dan memandang keluar. Di kejauhan, ia melihat cahaya yang bergerak, semakin mendekat. Tidak salah lagi, makhluk itu sudah tiba. Ia merasakan sesuatu yang mencekam, sebuah tanda bahwa kehancuran sudah di depan mata. Desa yang dulu begitu damai kini berada dalam bahaya yang sangat nyata. Rahayu tahu, hanya dengan ilmu rawa ronteklah desa ini bisa selamat. Tapi harga yang harus dibayar terlalu tinggi, ia harus kembali berurusan dengan iblis yang pernah ia lawan, iblis yang telah merenggut orang tuanya. Hatinya teriris oleh kenangan pahit. Bagaimana ia dulu menggunakan ilmu itu untuk melindungi orang-orang yang ia cintai, hanya untuk melihat semuanya hancur. Rawa rontek bukan hanya sekedar ilmu, itu adalah kekuatan yang mempengaruhi alam semesta, sebuah keterikatan yang tidak bisa diputus begitu saja. Namun, kini tidak ada lagi waktu untuk ragu. Desa Garut membutuhkan dirinya, membutuhkan ilmu itu. Siti Rahayu memejamkan mata sejenak, merasakan aliran kekuatan yang mulai mengalir dalam dirinya. Sebuah keputusan harus dibuat malam ini. Ia berjalan ke lemari kayu di sudut ruangan, membuka pintu yang sudah berdebu. Di dalamnya, sebuah buku tua tergeletak, sebuah kitab yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tangan Rahayu gemetar saat ia menyentuhnya, merasakan aura yang penuh dengan kearifan dan juga ancaman. Ia membuka halaman demi halaman, membaca mantra-mantra yang sudah lama terlupakan. Di luar, angin semakin kencang, suara langkah iblis semakin dekat. Malam ini, tak ada lagi jalan mundur. Siti Rahayu menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan lari lagi. Ini adalah takdirku." Setelah itu, ia berjalan keluar dari rumahnya, bersiap menghadapi pertempuran yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Dunia yang ia tinggalkan tidak akan pernah sama lagi. Keberanian yang terkubur dalam dirinya kini bangkit kembali. Dengan ilmu rawa rontek, ia akan melawan iblis yang mengancam desa, meskipun ia tahu, pertempuran ini bisa mengorbankan lebih dari sekadar jiwa. Malam itu, angin bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan rasa kekhawatiran yang menggelayuti setiap sudut desa Garut.
Siti Rahayu melangkah mantap menuju hutan di luar desa, tempat yang dulu sering ia datangi untuk mencari petunjuk dari alam. Ia tahu, tidak ada jalan lain. Iblis itu semakin mendekat, dan hanya dengan memanggil kekuatan leluhurnya, ia bisa berharap untuk menghadapinya. Semakin jauh ia melangkah, semakin dalam ia merasakan kekuatan gaib yang mengintai di sekitarnya. Ini adalah perjalanan yang tidak bisa ia hindari, sebuah kewajiban yang diwariskan oleh keluarganya sejak zaman dulu. Rahayu teringat cerita neneknya, seorang wanita bijaksana yang selalu mengingatkan bahwa ilmu rawa rontek adalah warisan yang penuh dengan tanggung jawab. Ilmu ini bukan hanya milik pribadi, tapi milik seluruh masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Sangat sedikit orang yang mampu memahaminya, dan lebih sedikit lagi yang mampu menguasainya tanpa terjebak dalam kekuatan gelapnya. Keluarganya, yang telah lama tinggal di Garut, berasal dari keturunan 7 gunung, sebuah garis keturunan yang dipercaya memiliki ikatan kuat dengan alam dan dunia gaib. Setiap generasi harus melanjutkan tugas ini, dan kini, tugas itu jatuh ke pundaknya. Dengan langkah yang semakin mantap, Rahayu mencapai sebuah batu besar yang terletak di tengah hutan. Batu itu adalah tempat pemanggilan leluhur, tempat di mana ia harus berhubungan langsung dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Di sanalah, ilmu rawa rontek yang diajarkan oleh neneknya akan kembali terbangun. Namun, sebelum itu, ia harus menghadapi sebuah ujian yang akan menguji seberapa besar kemurnian niatnya. Jika ia ragu, jika hatinya tidak bersih, maka kekuatan itu akan memakan dirinya hidup-hidup. Iblis yang mengganggu, menurut ramalan neneknya, adalah salah satu makhluk terkuat yang pernah ada, dan hanya melalui kesucian hati ia bisa menang. Rahayu duduk bersila di atas batu itu, memejamkan mata dan merasakan keheningan malam yang semakin pekat. Hatinya dipenuhi ketegangan, tetapi juga tekad yang kuat. Ia mulai mengucapkan mantra yang sudah lama terlupakan, mantra yang hanya bisa diucapkan oleh mereka yang benar-benar siap menghadapi dunia lain. Perlahan, tubuhnya terasa ringan, dan rasa panas mulai mengalir dari dalam dirinya. Kekuatan rawa rontek, kekuatan leluhur, mulai menyatu dengan tubuhnya, tetapi bukan tanpa perlawanan. Ia merasakan pusaran energi yang mengelilinginya, seperti ada kekuatan jahat yang berusaha mengusirnya. Tiba-tiba, sebuah suara berat menggelegar dari kedalaman hutan. "Kau berani memanggil kami, Rahayu?" Suara itu menuntut, penuh dengan ancaman. Rahayu terkejut, tetapi ia tidak mundur. Itu adalah suara leluhurnya, suara dari garis keturunan 7 gunung. Ia tahu, suara itu bukan hanya untuk memberi petunjuk, tetapi juga untuk menguji keberaniannya. "Aku siap," jawabnya dengan tegas, meskipun hatinya berdebar keras. Ia tahu, hanya dengan keberanian yang tulus, ia bisa menghadapi apapun yang datang. Suasana menjadi semakin tegang. Dari dalam tanah, muncul cahaya merah menyala yang memancar ke langit, mengubah malam yang gelap menjadi terang benderang. Di tengah cahaya itu, tampak sosok seorang wanita tua, wajahnya penuh dengan kerutan dan mata yang tajam. Ia adalah Nenek Rahayu, sosok yang telah meninggal, tetapi kehadirannya tetap kuat dalam dunia gaib. "Wahai cucuku, apakah kau benar-benar siap?" tanya neneknya dengan suara lembut namun penuh kekuatan. "Ingatlah, ilmu ini adalah titah yang tidak bisa ditarik kembali. Setiap langkahmu akan membawa dampak pada banyak jiwa." Rahayu menggigit bibirnya, menahan tangis. Kenangan tentang orang tuanya yang hilang akibat pertempuran dengan iblis itu kembali menghantuinya. Ia bisa merasakan betapa beratnya beban ini. Namun, ia tahu, jika ia tidak melangkah, maka desa Garut akan musnah. "Saya siap, Nenek," jawabnya dengan penuh keyakinan. "Saya akan menuntaskan tugas ini. Ini adalah takdir saya." Ia merasakan kekuatan yang luar biasa mulai mengalir dalam dirinya, seakan-akan seluruh alam mendukungnya. Neneknya tersenyum, meskipun senyumnya penuh dengan kesedihan. "Baiklah, Rahayu. Ingatlah, kekuatan ini bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dilayani. Rawa rontek akan membimbingmu, tapi hanya jika hatimu tetap bersih." Dengan kata-kata itu, sosok neneknya mulai menghilang, meninggalkan Rahayu dengan energi yang mengalir deras di seluruh tubuhnya. Ia membuka matanya dan merasakan perubahan yang signifikan. Kekuatan rawa rontek yang terkandung dalam dirinya kini siap untuk menghadapi ancaman yang mendekat. Tetapi, ia tahu, ini baru permulaan dari perjalanan yang penuh dengan ujian dan pengorbanan. Malam semakin larut, dan Rahayu kembali ke desa dengan langkah yang penuh tekad, namun juga hati yang berat.
Kekuatan rawa rontek ini mengalir dalam dirinya, menggetarkan setiap sel tubuhnya, namun ia tahu bahwa kekuatan itu harus digunakan dengan hati-hati. Iblis yang mengancam desa Garut bukanlah makhluk yang bisa dilawan dengan sembarangan. Kekuatan mereka jauh melampaui kemampuan manusia biasa, dan hanya mereka yang memiliki ketulusan hati yang dapat menandingi kegelapan. Rahayu merasakan kehadiran makhluk itu semakin dekat, semakin menekan, seolah-olah iblis itu sudah mengetahui bahwa ia telah kembali. Sesampainya di rumahnya, Rahayu merasa ada yang berbeda. Udara di sekitar rumahnya terasa semakin berat, seolah terjaga oleh kekuatan gelap yang mengintai. Ia berdiri sejenak di depan pintu rumah, merasakan adanya getaran yang berasal dari dalam rumahnya. Di dalam sana, ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan yang lembut, namun penuh dengan kekuatan, mengalir ke telinganya, seolah datang dari dalam kegelapan. Siti Rahayu, kau tidak akan bisa mengalahkan kami. Kami adalah kekuatan yang tidak akan pernah bisa dihancurkan. Bisikan itu berulang kali terdengar, membuat kulitnya meremang. Rahayu menggenggam erat tangannya, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu, ini adalah awal dari pertempuran yang sebenarnya. Iblis itu, meskipun tidak terlihat, sudah mulai bermain dengan pikirannya, mencoba menggoyahkan tekadnya. Bisikan-bisikan itu, meskipun samar, seperti bisa menjelajah ke dalam hatinya, menabur keraguan dan ketakutan yang begitu dalam. Ia harus tetap teguh, meski dunia seolah berbalik menentangnya. Kami tahu semua tentangmu, Rahayu. Kami tahu kelemahanmu. Kau tidak akan bisa menghindari takdir. Suara itu semakin jelas, semakin menekan. Dengan langkah mantap, Rahayu memasuki rumahnya dan duduk di depan altar leluhur, tempat di mana ia biasa memohon perlindungan. Ia memejamkan mata, berusaha menyatukan pikirannya dengan kekuatan yang baru saja ia terima. Namun, suara itu terus mengganggunya, berputar-putar dalam pikirannya. Kau pikir ilmu rawa rontek itu akan menyelamatkanmu? Kau hanya seorang manusia, lemah? Tidak lebih dari itu, kata suara itu dengan penuh sindiran. Rahayu merasa tubuhnya semakin berat, seakan kekuatan yang ia miliki mulai mengarah ke jalur yang salah. Ia mulai merasakan perasaan terjebak dalam kegelapan yang semakin mencekam. Namun, di saat itulah ia ingat akan kata-kata neneknya. Kekuatan ini bukan untuk dimiliki, tapi untuk dilayani. Rahayu membuka matanya dan dengan suara tegas, ia berkata, "Aku bukan milikmu. Aku tidak akan tunduk pada bisikanmu." Ia memusatkan semua kekuatannya pada satu titik, dan perlahan, udara di sekitarnya berubah. Cahaya lembut mulai menyinari ruangan, mengusir kegelapan yang mengancamnya. "Aku akan melawanmu," katanya, tidak hanya untuk iblis itu, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Untuk sekali ini, ia tidak akan terpengaruh oleh keraguan. Tetapi, iblis itu tidak menyerah begitu saja. Bisikan itu kini menjadi lebih keras, lebih teror, seolah berusaha masuk lebih dalam lagi ke dalam jiwanya. "Kau ingin menyelamatkan mereka, bukan? Namun, tak seorang pun yang bisa selamat. Semua akan musnah. Bahkan kau pun akan ikut terjatuh ke dalam kegelapan ini." Suara itu semakin menggeram, seolah mengancam untuk menghancurkan segala yang ada. Rahayu merasa kesulitan untuk tetap fokus, namun ia tahu bahwa ia harus bertahan. Jika ia gagal, tidak hanya dirinya yang akan jatuh, tetapi seluruh desa akan ikut hancur. Rahayu menggenggam erat jari-jarinya, menahan gejolak yang ada dalam dirinya. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, iblis itu akan menang. Ia berfokus pada setiap helaan napasnya, pada kekuatan yang mulai mengalir dalam dirinya, dan pada niat tulus yang ingin melindungi desa yang telah lama ia cintai. Dalam keheningan itu, Rahayu menyadari sesuatu yang penting, kekuatan iblis itu hanya bisa dipatahkan dengan keyakinan yang lebih kuat dari segalanya. Ketakutan dan keraguan hanya akan membuatnya semakin terjerat dalam jaringannya. Dengan hati yang semakin mantap, Rahayu berdiri dan mengarahkan tangannya ke udara. "Aku bukan hanya untuk diri sendiri. Aku untuk mereka yang aku cintai," katanya, dengan suara yang penuh dengan kebulatan tekad. Dan saat itu juga, udara di sekitarnya bergejolak, seperti ada pertarungan yang tak terlihat di antara kekuatan terang dan gelap. Iblis itu mulai merasakan perlawanan yang tidak pernah ia duga. Untuk pertama kalinya, Rahayu merasakan bahwa ia benar-benar siap menghadapi apa yang akan datang. Malam semakin larut, namun ketegangan di hati Siti Rahayu justru semakin membara. Di luar rumah, bisikan-bisikan iblis itu terus mengganggu pikirannya, namun ia sudah membuat keputusan.
Tidak ada lagi tempat untuk ragu atau mundur. Desa Garut yang damai kini berada di ambang kehancuran, dan ia satu-satunya yang bisa melindungi mereka. Dengan kekuatan rawa rontek yang baru saja ia bangkitkan, ia harus melangkah lebih jauh, menuju perang yang tidak hanya menguji kekuatan tubuh, tetapi juga kekuatan batin. Iblis itu telah menguji batas kesabarannya, dan kini saatnya untuk melawan. Pagi pertama setelah malam yang penuh dengan bisikan itu, Rahayu memutuskan untuk berkeliling desa. Ia merasa sebuah kekuatan yang sangat berat sedang mengintai setiap sudut desa. Meskipun keadaan di luar tampak normal, ia bisa merasakan getaran yang tidak biasa, sebuah kehadiran yang mengancam. Rahayu menyusuri jalanan desa yang masih lengang, melihat orang-orang yang sibuk mempersiapkan kegiatan mereka sehari-hari. Namun, ada ketegangan di mata mereka. Mereka tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi, tetapi mereka merasa ada yang salah. Rahayu terus berjalan tanpa berkata apapun, hanya membiarkan angin yang berhembus lembut menyapa wajahnya. Di dalam hati, ia memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Sebagai keturunan dari 7 gunung, ia memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang diwariskan turun-temurun, namun ilmu rawa rontek bukanlah hal yang bisa digunakan sembarangan. Ia harus menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika ia salah langkah, dunia yang rapuh ini bisa terjerat dalam kekacauan yang lebih besar. Sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan sedang menunggunya. Ketika sampai di ujung desa, Rahayu berhenti di sebuah pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun. Di bawah pohon itu, neneknya pernah memberikan nasihat terakhir sebelum meninggal. Ilmu rawa rontek adalah kekuatan yang memanggil alam, tapi juga bisa menghancurkannya jika tidak digunakan dengan hati-hati. Hati-hati dengan apa yang kau inginkan, karena jika kau memanggil kegelapan, kegelapan itu juga akan memanggilmu, ujar neneknya dulu. Rahayu menundukkan kepala, mengingat kata-kata itu dengan jelas. Ia harus memastikan bahwa pertempuran yang akan datang tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga seluruh kekuatan alam yang ada di sekitarnya. Saat itu, sebuah angin besar tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun pohon berguguran. Seiring dengan angin itu, suara halus terdengar dari dalam dirinya. Kau akan kalah, Siti Rahayu. Semua yang kau lakukan hanya sia-sia. Bisikan itu kembali datang, kali ini lebih kuat dan lebih nyata. Iblis itu mulai mendekat. Rahayu merasakan tubuhnya bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap teguh. Kau salah, aku tidak akan menyerah, jawabnya dalam hati, seraya menundukkan kepalanya dan mulai menyusun strategi. Dengan satu langkah mantap, Rahayu kembali melangkah menuju pusat desa, tempat di mana ia bisa merasakan kekuatan iblis itu lebih kuat. Di sana, ia menemukan seorang lelaki tua yang duduk termenung di pinggir jalan. Wajahnya penuh dengan keriput, namun matanya tampak tajam. Lelaki itu mengangkat wajahnya dan tersenyum, meskipun senyum itu terasa penuh dengan pengetahuan yang mendalam. Kau datang untuk melawan mereka, bukan? Tanyanya, suaranya penuh dengan keyakinan. Rahayu terkejut. Bagaimana kau tahu? Tanyanya, berusaha menutupi rasa terkejutnya. Lelaki tua itu tertawa pelan, seolah memahami keraguan di hati Rahayu. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari mata yang melihat. Kekuatan yang kau miliki bukan milikmu semata, Siti Rahayu. Itu adalah kekuatan yang diwariskan. Jangan biarkan dirimu terbawa oleh ambisi pribadi, nasihatnya. Rahayu merasa ada sesuatu yang mendalam dalam kata-kata lelaki itu, tetapi ia tidak bisa berhenti. Desa ini membutuhkan pertolongannya, dan ia sudah berjanji untuk melawan iblis itu. Terima kasih atas nasihatmu, kata Rahayu akhirnya, dengan penuh rasa hormat. Lelaki itu hanya mengangguk, dan dengan satu gerakan, ia menghilang dalam kabut yang tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Rahayu tidak tahu siapa lelaki itu, tetapi ia merasa bahwa nasihat yang diberikan adalah kunci untuk mengalahkan iblis yang semakin mendekat. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melangkah lebih jauh, menuju jantung desa, tempat pertempuran yang akan menentukan takdir semuanya. Tidak ada lagi jalan mundur, hanya ada jalan menuju perang. Matahari mulai meredup, namun ketegangan yang dirasakan Rahayu semakin memuncak. Desanya yang dahulu begitu damai kini terasa seperti lautan yang gelap, dipenuhi kabut yang menghalangi pandangan. Iblis yang telah lama mengintai kini sudah mulai menunjukkan wujudnya. Di tengah desa, di bawah langit yang semakin kelam, muncul sebuah bayangan hitam yang tak tampak sepenuhnya, makhluk yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Cahaya yang memancar dari tubuh Rahayu kini bersaing dengan kegelapan yang mengalir dari arah itu.
Semua yang berada di desa merasakan kehadiran ancaman yang nyata. Rahayu bergegas menuju pusat desa, tempat di mana ia bisa merasakan getaran kuat dari dunia lain yang kini mulai bersentuhan dengan dunia manusia. Setiap langkah yang ia ambil seakan menuntunnya lebih dekat ke pintu yang akan membuka dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan kegelapan. Ia tahu, itu adalah pintu yang telah dibuka oleh iblis itu, dan hanya ia yang bisa menutupnya. Aku tidak akan membiarkan mereka masuk, pikirnya, mencoba menenangkan gelora yang mengguncang hatinya. Namun, semakin dekat ia dengan tempat itu, semakin kuat ia merasakan serangan dari kekuatan jahat yang mencoba merasukinya. Di tengah jalan, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar, dan dari celah-celah tanah muncul bayangan hitam yang mulai menutupi jalanan. "Kau tidak bisa menahan kami, Rahayu," suara itu terdengar di setiap arah, seolah datang dari semua penjuru desa. Iblis itu sudah tahu bahwa ia tidak bisa lagi dihalangi. Makhluk itu mulai berusaha mengendalikan Rahayu, mencoba menguasai dirinya, merasukinya dengan rasa takut yang mendalam. Rahayu merasa tubuhnya mulai terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang ingin menariknya ke dalam kedalaman kegelapan. Setiap bisikan yang datang semakin membuatnya hampir kehilangan kendali. Namun, di saat-saat terakhirnya, Rahayu teringat akan kata-kata neneknya. "Rawa Rontek akan membantumu, tetapi hanya jika kau mampu menjaga hatimu tetap bersih." Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan menutup matanya. Dalam kedalaman hatinya, ia menyadari bahwa kegelapan yang mencoba menguasainya hanyalah ujian. Jika ia bisa mengendalikan ketakutan itu, maka ia bisa mengalahkan iblis tersebut. Dengan tekad yang bulat, ia mulai memfokuskan seluruh energinya, menarik kekuatan dari dalam dirinya yang tak terlihat, kekuatan yang datang dari alam semesta yang ada di sekitarnya. Ketika ia membuka matanya, cahaya yang bersinar dari tubuhnya menjadi lebih terang. Di sekelilingnya, tanah yang dipenuhi bayangan hitam itu mulai bergetar, dan di tengah pusaran kekuatan, muncul sebuah portal gelap yang mengarah ke dunia lain, dunia yang penuh dengan iblis. Portal itu berputar dengan sangat cepat, mengeluarkan suara mengerikan yang membuat seluruh desa terasa terhisap ke dalam kegelapan. Rahayu tahu, untuk menghentikan ini, ia harus menutup portal tersebut dengan kekuatan Rawa Rontek yang telah ia panggil. Tetapi untuk itu, ia harus siap mengorbankan lebih banyak lagi. Di depan portal itu, Rahayu berdiri tegak, memusatkan seluruh energinya pada satu titik, pada cahaya yang memancar keluar dari dalam dirinya. "Aku tidak akan membiarkan dunia ini hancur," katanya dengan penuh keyakinan. Portal itu mulai bergetar hebat, seakan menantang setiap upaya yang dilakukan Rahayu. Namun, ia tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, dunia yang selama ini ia lindungi akan jatuh ke dalam kehancuran yang tidak bisa dibayangkan. "Aku bukan milikmu," ujar Rahayu sekali lagi, dengan suara yang semakin kuat dan penuh keberanian. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya, mengalir melalui telapak tangannya, menabrak portal tersebut. Ketika kekuatan itu menyentuh portal, suara seperti ribuan benturan gemuruh terdengar, dan portal itu mulai bergetar lebih hebat. Rahayu merasakan ada perlawanan dari dalam portal, seakan iblis-iblis yang ada di dalamnya mencoba menyerang balik. Tetapi ia tidak menyerah. Setiap kata mantra yang ia ucapkan semakin menguatkan niatnya, dan cahaya yang mengelilinginya semakin besar. Portal itu mulai menyusut, memutar balik energi yang dikeluarkan oleh iblis-iblis yang terjebak di dalamnya. Namun, tepat ketika portal itu hampir tertutup, sebuah tangan besar muncul dari dalamnya, menahan kekuatan yang Rahayu keluarkan. Suara tawa mengerikan terdengar dari dalam portal itu, dan di balik bayangan gelap, sosok iblis yang sangat besar mulai muncul. Matanya berkilat dengan kebencian, dan tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan. "Kau tidak akan bisa menutup kami, Rahayu. Kami akan menguasai dunia ini." Suara iblis itu menggema, memenuhi seluruh ruang. Rahayu merasa tubuhnya goyah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh mundur sekarang. Pertempuran yang sesungguhnya baru dimulai. Dengan sekuat tenaga, Rahayu bertahan melawan genggaman tangan besar dari iblis itu. Setiap detik terasa seperti pertempuran yang berlangsung selamanya. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya terengah-engah, dan seluruh kekuatan Rawa Rontek yang ia kerahkan terasa seperti tidak cukup untuk mengalahkan kekuatan iblis yang semakin kuat. Iblis itu, yang wajahnya tertutupi bayangan gelap, berdiri di hadapannya dengan senyuman penuh keangkuhan. "Kau tidak mengerti, bukan?" Suara iblis itu membisikkan dengan nada menghina. "Kegelapan ini bukan hanya milik kami.
Ia milik dunia ini, milik setiap jiwa yang lemah. Rahayu tidak menggubris kata-kata iblis itu. Matanya tetap tertuju pada portal yang masih berputar, meskipun semakin rapat. Kekuatanmu bukan milikmu selamanya, jawabnya, suara rendah namun penuh keyakinan. Ia memusatkan seluruh energi yang masih tersisa, menarik kekuatan dari dalam dirinya, dari alam yang mengalir melalui tubuhnya. Setiap mantra yang ia ucapkan semakin kuat, semakin jelas tujuannya, untuk menutup portal itu dan mengusir iblis yang kini merobek realitas. Tetapi tangan iblis yang membara itu masih menggenggam kuat, menghalangi setiap upaya yang ia lakukan. Seketika, gelombang kekuatan mengalir dari iblis itu, membuat seluruh tanah bergetar. Rahayu merasakan tubuhnya seolah terhisap ke dalam kekosongan yang gelap. Pandangannya mulai kabur, dan kesadaran mulai terombang-ambing. Namun, di saat-saat itulah, kembali teringat kata-kata neneknya, hati yang kuat akan melampaui segala kegelapan. Kekuatan sejati datang dari ketulusan, bukan ambisi. Itu adalah pengingat yang datang pada saat yang paling genting, dan seketika itu juga, Rahayu menyadari satu hal penting, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada cinta dan niat untuk melindungi. Dengan segenap kekuatan batin, Rahayu melepaskan diri dari cengkeraman iblis itu. Tubuhnya membebaskan diri seolah terbang, dan dalam sekejap, ia berdiri tegak di depan portal yang semakin menyempit. "Aku akan melindungi mereka semua," katanya dengan suara yang tegas dan penuh semangat. Cahaya yang mengelilinginya semakin terang, hingga menyilaukan mata. Kekuatan alam semesta yang ia panggil mulai menyatu dalam dirinya. Tanpa ragu, ia melemparkan kedua tangannya ke depan, mengarah langsung ke iblis yang mengerikan itu. Dalam sekejap, kekuatan yang luar biasa keluar dari tubuh Rahayu, menabrak iblis tersebut dengan ledakan cahaya yang tak terkendali. Tangan besar iblis itu terhuyung mundur, terbakar oleh energi yang membara. Teriakan iblis itu menggema, memekakkan telinga, namun semakin lama suaranya semakin surut. Portal itu mulai mengerut, dan dengan setiap detik yang berlalu, Rahayu semakin merasa kekuatannya mulai memudar. Tetapi, ia tidak akan berhenti. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir, pertempuran yang menentukan apakah dunia ini akan selamat atau tenggelam ke dalam kehancuran. Iblis itu meronta, tetapi kekuatan Rahayu semakin menyusutkan portal itu. "Tidak, kami tidak akan terkurung," teriak iblis itu, berusaha menahan kekuatan yang datang dari dunia manusia. Namun, Rahayu terus melanjutkan perjuangannya, matanya penuh tekad dan penuh kebulatan niat. Setiap hembusan napasnya menjadi lebih berat, setiap langkahnya semakin sulit, namun ia tidak peduli. Dalam pikirannya, ia hanya memikirkan satu hal, melindungi desa yang telah menjadi rumahnya, tempat ia tumbuh dan belajar. Akhirnya, dengan satu gerakan terakhir yang penuh dengan kekuatan, Rahayu memusatkan seluruh energi ke dalam satu titik, menghantam langsung ke pusat portal. Sebuah ledakan besar terjadi, dan tiba-tiba segalanya menjadi hening. Portal itu tertutup dengan sendirinya, menghilangkan keberadaan iblis dan mengembalikan dunia ke keseimbangan semula. Rahayu terjatuh ke tanah, kelelahan dan kehabisan tenaga, tubuhnya terasa berat dan hampir tak mampu bergerak. Namun, ia tahu bahwa ia telah menang. Desa Garut yang tadinya diliputi ketegangan kini kembali tenang. Langit yang gelap mulai menyingsing, memberi ruang bagi cahaya matahari yang lembut. Rahayu menatap langit yang bersih, merasakan kedamaian yang kembali terbit. Meskipun tubuhnya lelah, hatinya merasa ringan, seperti beban besar telah terangkat. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai, tetapi untuk saat ini, ia telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Dunia yang ia cintai selamat, dan itu adalah kemenangan yang tak ternilai. Meskipun kemenangan dirasakan oleh Rahayu, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Langit yang cerah seolah hanya menutupi kegelapan yang masih tersisa, dan meskipun iblis itu telah dikalahkan, Rahayu tahu bahwa ancaman yang lebih besar mungkin masih mengintai di balik bayangan. Desa Garut kembali damai, namun ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang membuat hatinya masih gelisah. Ia merasakan adanya kekosongan yang dalam, seolah alam semesta ini menunggu sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan yang tidak bisa dilawan hanya dengan ilmu rawa rontek. Rahayu berjalan perlahan di antara rumah-rumah yang kembali tampak normal. Warga desa yang sebelumnya ketakutan kini mulai kembali menjalani rutinitas mereka. Namun, Rahayu bisa merasakan bahwa mereka tidak sepenuhnya bebas dari ancaman. Hawa di sekitar desa terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang menahan napas, sesuatu yang menunggu untuk meledak.
Di dalam dirinya, ia merasakan getaran kuat yang tidak bisa diabaikan. Ia tahu, meskipun iblis itu telah terkurung, tidak semua kegelapan telah hilang. Dunia ini masih memiliki sisi lain yang tersembunyi, sebuah dunia yang jauh lebih dalam dan lebih gelap. Setelah kembali ke rumahnya, Rahayu duduk di ruang tengah yang sepi. Cahaya lampu temaram menerangi ruangan, tetapi pikirannya tidak bisa tenang. Ia menutup matanya, mencoba meresapi setiap perasaan yang datang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah, mengganggu ketenangannya. Rahayu mengangkat kepalanya dengan waspada, namun ketika ia membuka pintu, ia hanya menemukan angin malam yang membawa aroma tanah basah. Namun, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa itu bukan hanya angin biasa. Ia merasakan ada yang mengintai, ada sesuatu yang menunggu kesempatan untuk melukai. Jangan terlalu yakin, Siti Rahayu, suara yang familiar itu kembali bergema dalam pikirannya. Itu adalah suara iblis yang pernah ia lawan, dan meskipun ia tahu makhluk itu telah terkunci dalam dunia lain, suara itu kembali muncul, penuh dengan ancaman. Iblis itu mungkin telah terperangkap, tetapi kekuatan yang ia miliki masih bisa mengalir ke dunia ini, berusaha mencari celah untuk masuk. Rahayu merasa tubuhnya kembali tegang, hati yang sebelumnya tenang kini kembali dipenuhi kecemasan. Ia tahu bahwa perang belum berakhir. Dengan penuh kehati-hatian, Rahayu berjalan keluar dari rumahnya, menuju ke hutan yang terletak di pinggiran desa. Hutan itu, meskipun tampak damai di siang hari, menyimpan banyak rahasia yang tidak dapat dipahami. Di sanalah ia merasakan gelombang energi yang berbeda, sesuatu yang tidak wajar. Dalam keheningan malam, suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan, bisikan yang tidak bisa dijelaskan, dan suara ranting yang patah, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Rahayu memusatkan perhatian, mencoba merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar ketakutan. Saat ia melangkah lebih jauh, tiba-tiba ia merasakan energi yang sangat kuat, jauh lebih gelap dan mengerikan daripada sebelumnya. Tanpa peringatan, sebuah bayangan besar muncul di depannya. Sosok tinggi yang tidak bisa dikenali, tubuhnya terbuat dari kabut hitam yang mengalir. Kau telah membebaskan kami, Rahayu. Tapi kami tidak akan terkurung selamanya. Suara itu bergema, datang dari bayangan yang kini melayang di hadapannya. Rahayu terkejut, meskipun ia tahu bahwa kegelapan ini belum sepenuhnya terkalahkan, ia tidak menyangka bahwa iblis itu akan menemukan cara untuk kembali. Siapa kau? Tanya Rahayu dengan suara yang tegas, meskipun dalam hatinya ia merasakan ketakutan yang dalam. Bayangan itu tertawa pelan, suaranya penuh dengan kebencian yang tidak bisa diungkapkan. Kami bukan hanya satu, Siti Rahayu. Kami adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar, dan kau tidak akan bisa mengalahkan kami hanya dengan kekuatanmu yang terbatas, jawabnya, dan seiring dengan kata-kata itu, kabut hitam itu mengelilingi tubuh Rahayu, mencoba mengikatnya dalam kegelapan yang semakin pekat. Rahayu berusaha melawan, melepaskan energi rawa rontek yang ia miliki, namun semakin ia berusaha, semakin kuat bayangan itu menahan kekuatannya. Ia merasa dirinya semakin terperangkap, seolah bayangan itu menembus setiap pertahanannya. Namun, di saat-saat itu, ingatannya kembali pada neneknya, yang pernah berkata, jangan takut pada kegelapan. Kegelapan hanya akan kalah oleh cahaya yang datang dari hati yang murni. Rahayu menyadari bahwa meskipun kegelapan ini kuat, ia tidak bisa menyerah. Ia harus melawan dengan segala yang dimilikinya, tidak hanya dengan ilmu, tetapi dengan hati yang penuh dengan harapan. Dengan satu tekad yang kuat, Rahayu memusatkan seluruh energi batinnya, menciptakan cahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Cahaya itu mulai memancar, menembus kabut hitam, dan secara perlahan, bayangan itu mulai menghilang. Namun, sebelum hilang sepenuhnya, suara terakhir yang terdengar dari bayangan itu adalah sebuah ancaman. Ini baru permulaan, Siti Rahayu. Kami akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Bayangan itu menghilang, dan Rahayu terjatuh ke tanah, kelelahan, namun tetap bertahan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, dan ancaman yang lebih besar masih akan datang. Setelah bayangan itu menghilang, Rahayu terbaring di tanah, napasnya terengah-engah dan tubuhnya lelah. Cahaya yang sebelumnya menyinari dirinya mulai redup, seiring dengan hilangnya energi yang telah ia keluarkan. Walaupun ancaman itu telah menghilang untuk sementara, perasaan bahwa dunia ini masih berada di ambang kehancuran terus menghantuinya. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kegelapan yang baru saja ia hadapi, dan ia tahu,
pertempuran sejati baru saja dimulai. Dunia ini, meskipun tampak tenang, masih penuh dengan bahaya yang tak terduga. Rahayu bangkit perlahan, menatap hutan yang kini tampak lebih sunyi, tetapi ada sesuatu yang berbeda di sana. Ia merasakan getaran kuat yang mengalir di udara, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk dilepaskan. Pikirannya melayang, mencoba mencari petunjuk mengenai ancaman yang lebih besar yang telah diancamkan oleh bayangan itu. Kami akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Kalimat itu terngiang di benaknya, membuatnya semakin yakin bahwa ia belum selesai dengan apa yang harus dilakukannya. Ada kekuatan yang lebih besar daripada yang ia bayangkan, dan itu bersembunyi di balik kegelapan. Ia kembali ke desa dengan langkah yang berat, perasaan gelisah di dalam dirinya semakin kuat. Ketika ia sampai di rumah, neneknya yang telah lama tiada seolah kembali hadir dalam pikirannya. "Jaga hati, Rahayu," kata-kata itu terngiang jelas, mengingatkannya pada pesan terakhir sang nenek. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain menjaga hati yang bersih. Hati yang bersih akan mengalahkan kegelapan, begitu pesan yang selalu diulang neneknya. Namun, Rahayu tahu bahwa itu tidak mudah. Hati manusia terkadang rapuh, mudah disusupi oleh rasa takut dan amarah. Di tengah malam yang sunyi, Rahayu memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali ke tempat yang lebih dalam di hutan, tempat ia merasa energi yang jahat itu berasal. Ia harus mencari tahu lebih banyak, menggali lebih dalam, dan mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan terburuk. Di dalam hatinya, ia menyadari bahwa kekuatan Rawa Rontek saja tidak akan cukup. Ia harus memahami lebih banyak tentang dunia yang tersembunyi, tentang kegelapan yang tidak hanya terkurung dalam tubuh iblis-iblis yang telah ia kalahkan, tetapi juga dalam diri setiap manusia. Perjalanan itu tidak mudah. Rahayu merasakan beban berat di setiap langkahnya, dan hutan yang dulu dikenalinya kini tampak asing dan penuh dengan ancaman. Sesekali, ia merasakan angin dingin yang menembus tulang, dan suara-suara aneh yang seolah memanggilnya untuk berhenti. Namun, ia terus maju. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia yang sedang ia hadapi. "Jika aku berhenti, dunia ini akan jatuh," bisiknya pada dirinya sendiri. Tekadnya semakin bulat, meskipun ketakutan kerap datang menerpa. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, Rahayu sampai di sebuah tempat yang terasa sangat berbeda. Tanah di sana tampak kering, tidak ada lagi kehidupan seperti pohon atau tumbuhan yang tumbuh subur. Sebuah batu besar menjulang tinggi, tertutup simbol-simbol kuno yang tampak menyala dalam cahaya bulan. Disinilah, ia merasa ada sesuatu yang mengikat dunia manusia dengan dunia gelap yang telah mencoba masuk. Ini adalah pusat dari kekuatan yang mengganggu keseimbangan dunia, dan disinilah Rahayu harus melakukan tugas yang lebih besar lagi. Dengan tangan gemetar, Rahayu mendekati batu itu, merasakan kekuatan gelap yang berputar di sekitarnya. Setiap simbol yang ada di batu tersebut seolah hidup, menari dengan energi yang sangat kuat, memanggilnya untuk menyentuhnya. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya, merasa tidak yakin apakah kekuatan yang ia miliki cukup untuk menghentikan ini. Namun, ketika ia menatap batu itu dengan lebih jelas, ia ingat kata-kata neneknya lagi. Kekuatan sejati ada dalam pengertian, bukan dalam kekuatan fisik. Ketahuilah musuhmu, dan hanya dengan itu kau akan bisa mengalahkannya. Rahayu menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan memfokuskan pikirannya. Dalam heningnya malam, ia mencoba merasakan energi batu itu, mencoba memahami esensi dari kekuatan yang bersembunyi di dalamnya. Perlahan, ia mulai mengerti, ini bukan hanya tentang pertarungan melawan iblis atau kekuatan gelap, tetapi tentang mengatasi ketakutan yang ada dalam dirinya sendiri. "Kegelapan dalam diriku," gumamnya, "adalah kunci untuk mengalahkannya." Dengan pemahaman baru ini, ia merentangkan tangannya, memfokuskan seluruh energi batinnya, dan berusaha mengubah kekuatan gelap itu menjadi cahaya yang dapat menutup portal antara dunia manusia dan dunia iblis. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar mengguncang bumi. Batu itu mulai retak, dan simbol-simbol di permukaannya mulai hilang satu persatu, diselimuti oleh cahaya yang kuat. Namun, saat yang sama, Rahayu merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir melalui dirinya, kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Dunia ini, yang pernah hampir jatuh ke dalam kegelapan, kini bergantung pada apa yang akan dilakukan selanjutnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah penentuan nasib dunia ini, dan Rahayu tahu, ia tidak bisa mundur lagi.
Ledakan cahaya yang mengguncang bumi itu menciptakan getaran yang menyebar hingga ke ujung-ujung desa Garut. Rahayu merasakan setiap denyut kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, bagaikan aliran sungai yang tak terhentikan, membawanya ke dalam dimensi yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Batu yang tadinya tampak kokoh dan tak tergoyahkan kini retak, pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang melayang di udara, seolah terhisap oleh kekuatan yang ia lepaskan. Namun, meskipun batu itu hancur, Rahayu tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib dunia. Kekuatan yang ia keluarkan terasa seperti dua kutub yang bertarung, satu yang ingin membawa kedamaian, dan satu lagi yang berusaha menyeretnya kembali ke dalam kegelapan. Angin yang berputar semakin kencang, dan dari jauh, Rahayu bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang lebih besar dan lebih jahat daripada iblis yang pernah ia hadapi. Mereka mendekat, tertarik oleh energi yang baru saja ia lepaskan. "Kekuatanmu tak akan mampu menahan kami, Siti Rahayu," terdengar suara dari dalam kegelapan yang semakin menyebar, penuh dengan kebencian dan kemarahan yang terpendam lama. Rahayu menegakkan tubuhnya, berusaha untuk tidak goyah. Setiap napasnya terasa semakin berat, tetapi tekadnya tidak pernah sebesar ini. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini," katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Cahaya yang ia keluarkan mulai bersinar lebih terang, membentuk lingkaran di sekelilingnya, seakan-akan dunia ini membentuk perisai untuk melindunginya. Namun, meskipun cahaya itu tampak kuat, Rahayu tahu bahwa kegelapan yang datang lebih besar dari apa yang ia hadapi sebelumnya. Kekuatan yang datang bukan hanya berasal dari iblis-iblis yang terjebak, melainkan dari kegelapan dalam hati manusia itu sendiri. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul dari dalam kegelapan, seorang lelaki tinggi yang wajahnya tertutupi kabut hitam, namun matanya memancarkan cahaya biru yang tajam. Ia mengenakan pakaian yang terbuat dari energi gelap, dan setiap langkahnya mengubah tanah menjadi abu. "Kau terlalu naif, Rahayu," katanya dengan nada yang rendah namun penuh ancaman. "Kami bukan hanya iblis. Kami adalah bayangan dari setiap jiwa yang telah terkorupsi, setiap manusia yang menyerah pada ketakutannya. Kami adalah bagian dari dunia ini yang sudah terlalu lama tersembunyi." Suara itu seperti guntur yang menggelegar, meruntuhkan kepercayaan diri yang sudah hampir Rahayu bangun. Rahayu tahu bahwa ini bukan lagi tentang melawan satu iblis atau entitas yang terkurung dalam portal. Ini adalah perang antara dua dunia yang saling berlawanan, satu dunia yang menginginkan kehancuran dan satu dunia yang masih berharap untuk bertahan. Dengan segenap kekuatan yang masih ada, Rahayu memanggil energi dari alam sekitar, dari tanah, angin, air, dan api. Semua elemen ini berkumpul, membentuk perisai yang lebih besar dari sebelumnya. "Aku tidak akan kalah," kata Rahayu, suaranya penuh dengan semangat yang tak tergoyahkan. "Karena aku melawan bukan hanya untuk diriku, tapi untuk mereka yang mencintai dunia ini." Tapi lelaki itu hanya tersenyum, senyum yang penuh dengan keangkuhan. "Kau masih tidak mengerti, bukan? Ini bukan hanya tentang kekuatanmu. Ini tentang pilihan. Pilihanmu untuk melawan atau menyerah." Dengan gerakan cepat, ia mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, kekuatan gelap menyerang Rahayu dengan dahsyat. Energi itu datang dari segala arah, berusaha mengelilinginya, menghancurkan cahaya yang ia bawa. Rahayu merasakan tubuhnya terhimpit, seolah-olah dunia ini mencoba menelan dirinya hidup-hidup. Namun, di saat-saat itu, ingatannya kembali pada kata-kata neneknya, kegelapan yang datang bukanlah untuk dihancurkan, tetapi untuk dipahami. Hanya dengan memahaminya kau bisa mengalahkannya. Rahayu menutup matanya, mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan dalam sekejap, ia memfokuskan cahaya yang ada dalam dirinya. Alih-alih melawan kegelapan itu dengan kekuatan, ia memilih untuk menyatu dengannya, merasakan setiap ketakutan, setiap amarah, dan setiap keraguan yang ada di dalamnya. Ia mengerti sekarang, kegelapan itu bukan musuh, tetapi cermin dari hatinya sendiri. Dengan penuh keberanian, Rahayu membuka matanya. Cahaya yang keluar dari tubuhnya bukan lagi hanya cahaya biasa, tetapi cahaya yang mengandung pemahaman dan penerimaan. Dalam sekejap, energi gelap itu mulai mengalir kembali, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyatu dengan alam semesta. Sang lelaki tinggi yang sebelumnya mengancam, kini terdiam. Perlahan, wajahnya mulai memudar, menyatu dengan kegelapan yang akhirnya menerima cahaya yang ada di dalam diri Rahayu. "Ini adalah akhir dari pertarungan ini," kata Rahayu dengan suara yang penuh damai, namun penuh kemenangan.
Kegelapan itu menghilang, dan dunia kembali selaras, meskipun luka-lukanya masih ada. Namun, Rahayu tahu, meskipun dunia ini selamat, perubahan yang ia alami akan membawanya pada perjalanan baru. Kegelapan mungkin telah hilang untuk saat ini, tetapi setiap manusia membawa potensi untuk menciptakan kegelapan dan cahaya dalam hatinya sendiri. Dunia ini membutuhkan penjaga, seseorang yang tidak hanya mengusir iblis, tetapi yang memahami esensi dari setiap pertarungan batin yang terjadi di setiap jiwa. Dan Rahayu, dengan segala pengalamannya, siap untuk melanjutkan perjalanan itu, sebagai penjaga yang tidak hanya melawan kegelapan, tetapi yang memahaminya. Setelah pertarungan terakhir yang menghancurkan batas-batas dunia ini, Desa Garut kembali merasakan kedamaian yang lama ditunggu. Namun, meskipun kegelapan telah menghilang, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Rahayu. Dunia yang kini ia hadapi terasa lebih luas dan lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Cahaya yang keluar dari dirinya bukan hanya sekedar kekuatan untuk mengusir kegelapan, tetapi juga sebagai cerminan dari perubahan dalam dirinya sendiri. Dunia ini tidak hanya membutuhkan seorang penyelamat, tetapi seseorang yang bisa membawa keseimbangan, menyatukan kedua kutub yang selalu berperang di dalam setiap hati manusia. Rahayu kembali ke rumahnya, duduk dengan tenang di ruang tengah, memandang luar jendela ke arah pegunungan yang masih tertutup kabut. Keheningan malam ini berbeda dari sebelumnya, ada kedamaian yang bisa dirasakan, namun juga kegelisahan yang tidak bisa ia abaikan. Ia tahu, meskipun dunia ini selamat untuk sementara, perjalanan yang ia jalani masih jauh dari selesai. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, akan mengarahkan nasib dunia ini ke arah yang tak terduga. Dunia ini bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi tentang pertempuran batin yang tak terlihat, yang terkadang jauh lebih mematikan. Pada suatu malam yang sunyi, Rahayu menerima kedatangan seorang tamu. Seorang lelaki tua, wajahnya dipenuhi keriput, matanya tajam namun penuh kebijaksanaan. Ia mengenakan jubah panjang yang tampak sederhana, namun ada kekuatan yang tersembunyi di baliknya. "Rahayu," suara lelaki itu lembut namun tegas, "aku datang untuk memberitahumu bahwa kegelapan yang kau hadapi bukan hanya milikmu. Dunia ini, dengan segala kompleksitasnya, masih dalam bahaya. Kegelapan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, setiap kali manusia melupakan keseimbangan dalam hatinya." Rahayu terdiam, mendengarkan dengan seksama setiap kata lelaki tua itu. "Apa maksudmu?" tanyanya. Lelaki itu melangkah lebih dekat, menatapnya dengan pandangan yang dalam. "Kegelapan yang kau kalahkan adalah manifestasi dari ketakutan dan kebencian yang ada di dalam dirimu sendiri, dan dalam dirimu, aku melihat bahwa meskipun kemenangan itu tercapai, masih ada sisi yang terlupakan, sisi yang ingin kau hindari, sisi yang harus kau pahami lebih dalam lagi." Kata-kata itu seperti cambuk yang menyentuh hati Rahayu, membuka luka yang belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, Rahayu merenung lebih dalam daripada sebelumnya. Kata-kata lelaki tua itu terus bergema di pikirannya, mengingatkannya bahwa meskipun ia telah mengalahkan kegelapan yang mengancam dunia, ada kegelapan lain yang lebih halus, yang bersembunyi di balik lapisan-lapisan kehidupan sehari-hari. Kegelapan yang datang bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam diri setiap orang, dari ketakutan, dari kebencian, dari rasa tidak puas yang terus tumbuh. Rahayu tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ia harus lebih dari sekadar penjaga dunia ini, ia harus menjadi penjaga keseimbangan antara kegelapan dan cahaya yang ada dalam setiap hati. Beberapa hari kemudian, Rahayu memutuskan untuk kembali berkeliling desa, melihat dengan lebih cermat keadaan orang-orang yang telah ia lindungi. Walaupun mereka terlihat baik-baik saja, Rahayu merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum mereka. Ada ketegangan yang terpendam, ketakutan yang diam-diam merayap di dalam hati mereka. Kegelapan yang ia hadapi dulu mungkin sudah hilang, tetapi rasa takut akan hal-hal yang tak diketahui, ketakutan terhadap masa depan, masih menyelimuti mereka. Dalam hatinya, Rahayu tahu bahwa meskipun dunia ini telah diselamatkan dari ancaman nyata, ancaman yang lebih dalam masih ada, ancaman yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Di tengah perjalanan itu, Rahayu tiba di rumah seorang wanita tua yang dikenal dengan kebijaksanaannya. "Aku merasa ada yang kurang," wanita tua itu berkata, sambil memandang Rahayu dengan tatapan yang penuh arti. "Dunia ini telah berubah, Rahayu. Tetapi perubahan itu tidak selalu berarti kebaikan. Apa yang kau kalahkan bukanlah akhir dari segalanya. Yang kau hadapi adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang." Kata-kata wanita itu memantul dalam benaknya.
Rahayu merasa ada sesuatu yang besar yang sedang menunggunya di depan, suatu ujian yang lebih berat, yang menguji bukan hanya kekuatannya, tetapi juga keyakinannya. Rahayu kembali merenung, menyadari bahwa dunia ini bukan hanya tentang mengalahkan musuh eksternal, tetapi juga tentang menghadapi ketakutan yang ada di dalam setiap diri manusia. Setiap orang memiliki sisi gelap yang bersembunyi, dan untuk bisa menjaga keseimbangan, mereka harus mampu menghadapinya. Rahayu tahu bahwa dirinya harus lebih dari sekadar seorang penyelamat. Ia harus menjadi pengingat bagi dunia ini bahwa kegelapan dan cahaya bukanlah dua entitas yang terpisah, tetapi dua sisi dari satu jiwa yang saling bergantung. Untuk mengalahkan kegelapan, kita harus memahami dan menerima keberadaannya. Pada akhirnya, Rahayu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, bukan hanya sebagai penjaga dunia ini, tetapi sebagai pembimbing bagi mereka yang terjebak dalam kegelapan hatinya. Dunia ini membutuhkan seseorang yang tidak hanya melawan musuh di luar, tetapi juga mengajak orang-orang untuk menghadapi dan memahami kegelapan yang ada dalam diri mereka. Sebab hanya dengan pemahaman itulah, dunia ini bisa menemukan kedamaian sejati. Dan perjalanan Rahayu, yang dimulai dengan kekuatan rawa rontek dan pertempuran fisik, kini telah berubah menjadi perjalanan untuk menemukan cahaya yang lebih besar, cahaya yang terletak dalam setiap hati manusia. Waktu terus berjalan, dan meskipun dunia Garut kembali damai, Rahayu merasa ada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Kegelapan yang ia hadapi dalam bentuk iblis sudah pergi, namun bayangannya tetap terpatri dalam pikirannya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, terasa semakin berat. Ia tahu, untuk benar-benar melindungi dunia ini, ia harus mengerti lebih dalam tentang batas antara dunia manusia dan dunia yang lebih gelap, dunia tempat iblis dan ketakutan berasal. Ada sesuatu yang tersembunyi, dan Rahayu merasakannya semakin mendekat. Suatu malam, Rahayu memutuskan untuk mengunjungi tempat yang telah lama terlupakan, sebuah gua yang terletak di pinggir hutan, tempat neneknya dulu sering memperingatkannya untuk tidak mendekat. Gua itu, menurut cerita yang diwariskan, adalah tempat di mana banyak kekuatan gelap bertemu dengan dunia manusia. Rahayu tahu, untuk bisa melangkah lebih jauh dalam perjalanannya, ia harus membuka pintu ke dunia itu dan melihat apa yang tersembunyi di baliknya. Dengan langkah mantap, ia memasuki gua itu, mengabaikan ketakutan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Setibanya di dalam gua, udara terasa semakin berat, seolah-olah setiap napas yang diambil semakin membawa beban. Dinding gua dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang hampir tak terbaca, dan suara-suara aneh bergema di sekelilingnya, seolah ada ribuan bisikan yang saling bersahutan. Rahayu merasakan kehadiran yang tidak tampak, namun terasa begitu nyata. Di dalamnya, ia merasakan dua kekuatan yang berlawanan, cahaya dan gelap, kedamaian dan ketakutan, bermain dalam harmoni yang tidak dapat dipahami sepenuhnya. Gua ini bukan hanya tempat, tetapi jembatan antara dua dunia, antara dunia manusia dan dunia iblis. Ketika ia melangkah lebih dalam, sebuah cahaya biru yang lembut tiba-tiba muncul di hadapannya. Dari dalam cahaya itu, sosok wanita muncul, wajahnya cantik namun penuh dengan kesedihan yang mendalam. Rahayu, suara wanita itu terdengar serak, seakan terbebani oleh waktu yang tak terhitung. Aku adalah penjaga batas antara dunia manusia dan dunia iblis. Aku telah menunggu seseorang sepertimu, seseorang yang mampu memahami kedua dunia ini, bukan hanya melawan, tetapi juga menyatukan keduanya. Wanita itu mengulurkan tangannya, dan Rahayu merasa sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya, seakan menghubungkannya langsung dengan kedalaman dunia yang tersembunyi. Rahayu menatap wanita itu dengan penuh tanya. Mengapa aku? Aku hanya seorang wanita dari Garut, yang diberkahi dengan ilmu rawa rontek. Aku tak tahu bagaimana bisa menyatukan dua dunia yang begitu berbeda ini. Wanita itu tersenyum sedih, karena kamu sudah melewati ujian terberat, ujian untuk menghadapi kegelapan dalam dirimu sendiri. Kekuatanmu bukan hanya terletak pada ilmu yang kau miliki, tetapi pada hatimu yang mampu menerima kegelapan dan cahaya sebagai satu kesatuan. Dunia ini membutuhkan seseorang yang bisa menjadi jembatan, bukan hanya penghalang. Kata-kata itu menyentuh hati Rahayu, mengingatkan pada perjuangan panjang yang telah ia lewati, dan bahwa perjalanan sejatinya belum berakhir. Dengan hati yang lebih terbuka, Rahayu mengikuti wanita itu menuju sebuah ruang di tengah gua, di mana sebuah lingkaran besar terbentuk dari batu-batu kuno. Di dalam lingkaran itu, Rahayu merasakan energi yang sangat kuat, sebuah kekuatan yang tidak hanya berasal dari dunia manusia atau dunia iblis, tetapi dari keduanya.
Di sini, dunia bertemu, kata wanita itu. Dan di sini juga, dunia akan diuji. Ada banyak kekuatan yang ingin menghancurkan kedamaian, tetapi hanya mereka yang memahami keseimbangan yang dapat melindunginya. Rahayu merasa suatu beban yang berat di pundaknya. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya bertanggung jawab untuk dunia manusia, tetapi juga untuk dunia lain yang selama ini tersembunyi. Ia harus menjaga keseimbangan, tidak hanya dalam dirinya, tetapi juga dalam hubungan antara dunia manusia dan dunia iblis. Bagaimana aku bisa melakukannya? Tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. Wanita itu hanya mengangguk, seolah memahami kebingungannya. Kamu sudah memiliki jawabannya dalam dirimu sendiri. Kamu telah melihat sisi gelap dan terang dari dunia ini, dan kamu tahu bagaimana menghadapinya. Sekarang, waktunya bagi kamu untuk menjadi penjaga yang tidak hanya menjaga satu dunia, tetapi keduanya. Dengan perasaan yang campur aduk, antara kebingungan, ketakutan, dan keyakinan, Rahayu kembali keluar gua. Cahaya pagi mulai terbit, menyinari pegunungan di kejauhan. Dunia yang sebelumnya terasa begitu sederhana kini tampak lebih rumit dan lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia tahu, pertempuran yang akan datang bukan hanya tentang menghadapi iblis, tetapi tentang menjaga agar kedua dunia ini tetap seimbang. Rahayu, yang kini telah menjadi lebih dari sekadar seorang dukun, siap menjalani takdirnya sebagai jembatan antara dua dunia, dunia manusia dan dunia yang gelap, dunia yang ia pahami bukan hanya sebagai musuh, tetapi juga sebagai bagian dari dirinya. Rahayu berdiri di tengah ladang yang luas, menatap ke horizon tempat matahari perlahan terbenam, membawa langit dengan warna merah jambu yang mengingatkan pada luka-luka lama. Hatinya kini penuh dengan pertanyaan. Perjalanan panjang yang ia lalui telah membuka matanya tentang keseimbangan yang rapuh antara dunia manusia dan dunia iblis. Namun, meskipun ia merasa lebih siap dari sebelumnya, kekuatan baru yang ia terima di gua tadi mengingatkannya bahwa dunia ini masih jauh dari aman. Di dalam dirinya, ada perasaan yang terus mengusik, apa benar ia bisa menjaga keseimbangan itu, atau apakah ia justru akan menjadi bagian dari kehancurannya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun kehidupan di Garut tampak tenang, Rahayu merasakan getaran yang tidak bisa diabaikan. Ada sesuatu yang tidak beres. Seperti bayangan yang menyelinap di antara kegelapan malam, kekuatan gelap yang ia lawan dulu mulai menyusup kembali, dengan cara yang lebih halus, lebih tersembunyi. Orang-orang di desa mulai mengalami kejadian aneh, tanaman yang layu tiba-tiba tumbuh subur di tempat yang tidak biasa, binatang yang tampak cemas dan sering menghilang tanpa jejak. Dan yang paling mengganggu, ada orang yang mulai terpengaruh oleh bisikan-bisikan yang mereka tak bisa jelaskan. Rahayu memutuskan untuk mendekati salah satu rumah yang terletak di pinggir desa, tempat seorang wanita muda bernama Siti tinggal. Siti, yang dikenal sebagai orang yang pendiam, kini mulai berubah. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan kekhawatiran yang dalam. Rahayu, aku merasa ada sesuatu yang mengintai. Setiap malam, aku mendengar suara-suara dari luar rumah. Bisikan yang tak bisa aku pahami. Seperti ada sesuatu yang memanggilku, menarikku ke dalam kegelapan, kata Siti, suaranya gemetar. Rahayu merasakan ada sesuatu yang sangat tidak biasa dalam kata-kata Siti, sebuah ketakutan yang lebih dari sekedar ketidakpastian. Dengan penuh hati-hati, Rahayu memutuskan untuk mengikuti Siti keluar rumah saat malam tiba. Di luar, udara terasa aneh, seperti ada sesuatu yang menekan, menyesakkan dada. Mereka menuju ke pinggir hutan, tempat yang tidak pernah Rahayu datangi sebelumnya, meskipun ia tahu hutan ini pernah menjadi tempat yang dipenuhi dengan energi kegelapan. Saat mereka sampai, Rahayu merasakan ada sesuatu yang sangat kuat mengalir di sekitar mereka. Di tengah hutan, sebuah lingkaran batu kuno yang terlupakan terlihat seperti baru saja dibentuk, diisi dengan energi yang gelap dan asing. Rahayu menatap lingkaran itu dengan penuh kewaspadaan. Apa ini? Tanya Siti, suaranya bergetar. Rahayu mengerti bahwa ini bukan hanya lingkaran batu biasa, ini adalah tempat yang dibuat untuk membuka jalur antara dunia manusia dan dunia iblis, sebuah pintu yang terkunci rapat selama berabad-abad. Ini adalah tempat yang tidak seharusnya ada lagi, kata Rahayu dengan suara tegas, meskipun hatinya berdegup kencang. Kekuatan yang tersisa dari iblis-iblis yang pernah aku lawan dulu, telah menemukan cara untuk kembali. Mereka mulai membuka jalan. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka bergetar, dan sebuah suara menggelegar terdengar dari dalam lingkaran batu.
Kau kira kau bisa menahan kami selamanya, Siti Rahayu? Kami sudah kembali. Suara itu bergema seperti petir yang menyambar. Rahayu merasakan gelombang energi yang sangat kuat, hampir membuat tubuhnya tak bisa bergerak. Dari dalam lingkaran batu, bentuk-bentuk bayangan mulai muncul, sosok-sosok yang dahulu pernah dikalahkan, tetapi kini seolah terlahir kembali dalam bentuk yang lebih mengerikan, lebih gelap. Rahayu tahu bahwa mereka bukan hanya iblis, tetapi manifestasi dari ketakutan dan kebencian yang ada di dalam hati setiap orang. Rahayu berusaha untuk menjaga ketenangannya, mencoba mengatur napas dan mengumpulkan kekuatan yang ada dalam dirinya. Dia tahu ini adalah ujian terbesar yang pernah ia hadapi. Bukan hanya melawan iblis-iblis fisik, tetapi melawan ketakutan yang telah lama tersembunyi di dalam dunia ini. Kalian tidak akan menang, kata Rahayu, matanya bersinar dengan kekuatan yang telah dipelajari dari perjalanan panjangnya. Aku telah mengerti, kalian bukan hanya musuh, kalian adalah cermin dari dunia ini. Kalian ada karena manusia sendiri yang menciptakan kalian. Tiba-tiba, salah satu sosok bayangan itu melangkah maju, suaranya penuh dengan ejekan. Kamu tidak bisa mengerti, Rahayu. Kegelapan ini ada di mana-mana, bahkan di dalam dirimu. Cobalah lihat dengan mata yang lebih dalam, lihat apa yang ada di balik kebaikanmu yang pura-pura. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan Rahayu merasakan getaran dalam jiwanya, seakan-akan kegelapan itu mulai menyusup ke dalam hatinya. Tetapi dengan seluruh keberanian yang ia miliki, ia berteriak, "Tidak. Aku tahu siapa aku tahu apa yang harus aku lakukan." Dengan kata-kata itu, ia memanggil kekuatan alam yang ada di sekelilingnya, memanggil kembali cahaya yang kini menjadi satu dengan dirinya. Kekuatan dari dalam dirinya meledak, membentuk perisai cahaya yang sangat kuat, menangkis bayangan-bayangan gelap yang mencoba menyelimuti dirinya dan Siti. Dengan satu seruan, Rahayu memusatkan energi itu, mengirimkan cahaya yang mengalir keluar, membakar lingkaran batu dan mengusir kegelapan yang mencoba menyusup kembali ke dunia ini. Namun, saat bayangan-bayangan itu menghilang, Rahayu tahu ini bukan akhir. Kegelapan yang ada di dalam hati manusia tidak akan pernah benar-benar lenyap. Dunia ini, meskipun diselamatkan dari ancaman fisik, masih harus menghadapi ancaman yang lebih besar lagi, perjuangan batin antara cahaya dan kegelapan yang terus terjadi dalam setiap diri manusia. Rahayu berdiri di depan gerbang desa Garut, merenung dengan tatapan kosong ke arah jalan setapak yang membelah lembah dan gunung di kejauhan. Meski kemenangan atas iblis-iblis yang muncul kembali telah diraihnya, ia merasakan sebuah kehampaan yang sulit dijelaskan. Setiap malam, bayangan dari lingkaran batu dan suara-suara gelap yang berbisik di telinganya kembali mengganggu tidur dan pikirannya. Kegelapan itu tak hanya ada di luar sana, ia kini merasakannya semakin dekat, semakin ada dalam dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa ia hindari, tidak ada yang bisa ia lupakan. Kegelapan itu telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, dan kini ia harus berhadapan langsung dengan bagian terburuk dari dirinya sendiri. Siti, yang sejak peristiwa malam itu semakin cemas, datang menemui Rahayu di pagi hari. Wajahnya yang dulu penuh ketenangan kini dipenuhi dengan kegelisahan. "Rahayu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Seperti ada sesuatu yang telah berubah. Aku tahu kamu berjuang untuk melindungi dunia ini, tetapi aku juga tahu bahwa ada yang mengikis dirimu," kata Siti dengan suara lembut namun penuh ketakutan. Rahayu hanya menghela napas panjang, tak mampu memberikan jawaban yang pasti. Ia merasa terperangkap dalam dilema yang tak terpecahkan, antara kebaikan yang ia perjuangkan dan kegelapan yang semakin menguasai pikirannya. Hari demi hari, Rahayu semakin merasa terasing. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah-olah ada beban yang tak tampak mengikat dirinya. Dunia ini memang memerlukan penjaga, namun siapa yang akan menjaga seorang penjaga ketika dia sendiri mulai goyah? Ia mulai merasakan perasaan yang tak pernah ia alami sebelumnya, keraguan, kebingungan, bahkan ketakutan akan dirinya sendiri. Bagaimana jika ia menjadi seperti iblis yang dulu ia kalahkan? Bagaimana jika kekuatan yang ia miliki justru menghancurkannya? Rahayu tahu bahwa ia tidak hanya berjuang melawan dunia luar, tetapi juga melawan dirinya sendiri. Suatu malam, saat bulan purnama menerangi langit yang gelap, Rahayu pergi ke sebuah tempat yang sangat ia kenal, tempat di mana ia pertama kali menerima ilmu rawa rontek dari neneknya. Tempat itu kini terasa lebih sunyi, lebih menakutkan. Batu-batu besar yang dulu dipenuhi dengan simbol-simbol magis kini terasa seolah-olah mengawasi setiap gerakannya. "Nenek,
Panggil Rahayu lirih, berharap ada jawaban dari dunia yang telah lama ia tinggalkan. Namun, hanya keheningan yang menjawab. Ia merasakan kehadiran neneknya di sekelilingnya, tetapi itu tidak cukup untuk mengusir rasa takut yang semakin tumbuh dalam dirinya. Di tengah keheningan malam itu, tiba-tiba sebuah suara terdengar, bukan dari luar, tetapi dari dalam hatinya sendiri. Kegelapan itu tidak akan pergi, Rahayu. Ia selalu ada di dalam diri setiap orang. Bahkan di dalam dirimu, ada bagian dari diriku yang tinggal. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Suara itu, meskipun tidak tampak, terasa sangat akrab, suara yang dulu ia lawan, suara yang kini seolah berbicara langsung dengan hati terdalamnya. Rahayu merasa seakan ada tangan tak terlihat yang merenggut hatinya, menariknya ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia kendalikan. Jangan biarkan dirimu hancur, kata suara itu lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak akan pernah bisa menghindar dari diriku. Aku adalah bagian dari perjalananmu. Aku adalah bayangan dari semua yang kamu takutkan. Rahayu terjatuh, merasakan sebuah kekuatan yang sangat gelap mencoba merasukinya. Ia ingin melawan, tetapi semakin ia melawan, semakin besar rasa takut yang menguasainya. Kegelapan itu adalah sesuatu yang tak bisa dihindari, dan sekarang, lebih dari sebelumnya, ia merasa bahwa ia berada di ambang kehancuran. Tidak, teriaknya, tetapi suaranya tersesat dalam keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyinari tubuh Rahayu. Cahaya itu datang dari dalam dirinya sendiri, seperti kilat yang menghancurkan kegelapan. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia mencoba mengusir bayangan gelap itu. Aku tahu siapa aku, teriaknya dengan keyakinan yang mulai kembali. Aku bukan iblis, aku bukan kegelapan, aku adalah penjaga keseimbangan, dan aku akan tetap berdiri. Cahaya itu semakin terang, membakar bayangan-bayangan yang mengintai di dalam dirinya. Rahayu tahu bahwa meskipun kegelapan itu tidak bisa sepenuhnya dihapus, ia masih memiliki kekuatan untuk menghadapinya, untuk menjaga keseimbangan dalam dirinya sendiri. Namun, saat cahaya itu mulai mereda, Rahayu menyadari bahwa perjalanannya belum selesai. Walaupun kegelapan yang mengganggunya malam itu berhasil ia usir, ia tahu bahwa ini hanyalah salah satu dari banyak ujian yang akan datang. Kegelapan itu tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Rahayu merasa bahwa ia kini berdiri di ambang sebuah perjalanan yang lebih berat, sebuah perjalanan untuk mengatasi tak hanya dunia luar, tetapi juga dunia dalam dirinya yang penuh dengan pertempuran batin. Dunia ini membutuhkan penjaga, dan Rahayu tahu, ia adalah penjaga itu, tetapi ia harus lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap daripada sebelumnya. Rahayu berjalan sendirian di jalan setapak yang membelah hutan lebat, angin malam yang sejuk membawa aroma tanah basah, namun di dalam hatinya, tidak ada ketenangan. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah ada sebuah bayangan yang mengikuti di belakangnya, mengintai setiap gerakan, menunggu saat yang tepat untuk menyerangnya. Walaupun cahaya di dalam dirinya masih berpendar, ia merasa kegelapan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia tahu, dalam hati kecilnya, bahwa ia telah membuka sebuah pintu yang tak bisa ditutup kembali. Dunia ini, meski tampak damai, menyimpan banyak rahasia yang siap mengguncang apa yang telah ia perjuangkan. Semalam, setelah pertempuran batin yang sengit di tempat neneknya, Rahayu merasakan sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Bukan hanya rasa takut, tetapi juga keinginan yang semakin kuat untuk menemukan jawaban atas apa yang selama ini ia cari. Apa yang telah ia pelajari tidak cukup. Apa yang ia rasakan tidak cukup. Ia membutuhkan lebih dari sekadar ilmu rawa rontek dan kekuatan alam yang ada di sekelilingnya. Ia harus mengetahui lebih dalam tentang dirinya sendiri, tentang kegelapan yang terpendam dan bagaimana cara menghadapinya tanpa kehilangan dirinya. Di tengah perjalanan, Rahayu mendengar suara langkah kaki dari belakang, dan ketika ia menoleh, ia melihat sebuah sosok yang muncul dari bayang-bayang pohon besar. Sosok itu tidak asing, itu adalah Siti, yang sepertinya telah mengikuti jejaknya sejak beberapa hari yang lalu. Rahayu, kau tidak sendiri, kata Siti dengan suara lembut, namun ada kehangatan yang berbeda dari biasanya. Aku tahu kau merasa terisolasi, tetapi aku tidak akan membiarkanmu berjuang sendirian. Kau mungkin merasa berat, tetapi kita bisa melaluinya bersama-sama. Rahayu terdiam sejenak, menatap Siti dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa Siti adalah teman sejati yang tak pernah ragu untuk mendukungnya, namun ia juga merasakan ada sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Siti,
Aku takut, kata Rahayu dengan suara lirih. Aku takut akan diriku sendiri. Setiap hari aku merasa semakin terperangkap dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan kegelapan yang tidak bisa aku kendalikan. Apa yang terjadi jika aku kehilangan kendali? Apa yang terjadi jika aku menjadi seperti mereka? Rahayu menatap ke tanah, matanya penuh dengan ketakutan yang dalam. Siti mendekat, meletakkan tangan di bahu Rahayu dengan penuh kasih sayang. Rahayu, kegelapan itu ada di dalam setiap hati manusia. Itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dipahami. Kamu tidak bisa menghindarinya, tetapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkannya menguasaimu. Kata-kata itu menyentuh hati Rahayu, memberi sedikit kelegaan di tengah ketegangan yang menguasai dirinya. Namun, ia tahu, walaupun kegelapan itu bisa diterima, itu tetaplah ancaman yang selalu menunggu kesempatan untuk melampaui batas. Ia harus menjaga keseimbangan itu, tidak hanya untuk dunia luar, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Malam semakin larut, dan mereka tiba di sebuah tempat yang sudah lama terlupakan, sebuah kuil kuno yang tersembunyi di balik semak belukar. Kuil itu dikenal sebagai tempat pertemuan antara dua dunia, tempat di mana para penjaga yang telah memilih jalan keseimbangan berkumpul untuk bermeditasi dan mencari petunjuk dari alam. Ini tempat yang pernah aku dengar dari nenekku, kata Rahayu, suaranya penuh dengan rasa ingin tahu. Tempat di mana mereka yang memilih jalan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan iblis mendapatkan pencerahan. Saat mereka memasuki kuil itu, sebuah aura yang kuat menyelimuti mereka. Udara terasa lebih tebal, penuh dengan energi yang sangat tua. Batu-batu di sekitar kuil terukir dengan simbol-simbol kuno yang hampir hilang termakan waktu, namun masih dapat merasakan getaran dari mereka. Di tengah kuil, terdapat sebuah altar batu besar, tempat di mana energi antara dunia manusia dan dunia iblis bertemu dan berinteraksi. Rahayu merasakan sebuah panggilan, sebuah dorongan untuk mendekat, namun ia juga merasa cemas. Apa yang akan ia temukan di sini? Apakah ini jawaban yang ia cari, atau justru akan membawa bahaya yang lebih besar? Siti mengangguk, seolah memahami kebingungannya. Rahayu, kadang kita harus masuk lebih dalam untuk menemukan jawaban. Tempat ini bukan hanya tempat fisik, tetapi juga tempat batin. Jika kamu ingin mengerti lebih dalam tentang keseimbangan itu, tentang apa yang ada di dalam dirimu, kamu harus siap untuk menerima apa yang akan muncul. Kata-kata itu menghentakkan hati Rahayu, namun ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Dengan langkah mantap, Rahayu maju ke altar, merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di sekelilingnya, dan tanpa ragu, ia meletakkan kedua tangannya di atas batu altar yang dingin itu. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Cahaya dan bayangan berbaur, dan Rahayu merasa dirinya berada di antara dua dimensi, di dunia manusia dan dunia yang gelap. Di hadapannya, sosok iblis yang pernah ia lawan muncul kembali, namun kali ini tidak dalam bentuk yang mengerikan. Sosok itu tampak seperti dirinya sendiri, hanya saja lebih gelap, lebih terdistorsi. Kamu tidak akan bisa lari dariku, Rahayu. Aku adalah bagian dari dirimu, dan kamu akan selalu membawa aku dalam setiap langkahmu, bisik sosok itu. Rahayu merasakan perasaan yang tak terungkapkan, ketakutan, kebingungan, dan keinginan untuk berlari. Namun, ia tahu, hanya dengan menerima bagian ini, hanya dengan menghadapinya, ia akan menemukan kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Dalam hening yang memekakkan telinga, Rahayu terperangkap dalam pandangan matanya sendiri. Sosok yang berdiri di hadapannya bukan lagi iblis yang menakutkan, melainkan dirinya, dalam wujud yang lebih gelap, lebih terdistorsi. Rahayu merasa detak jantungnya semakin kencang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ketegangan. Sosok itu menatapnya dengan tatapan kosong, namun penuh dengan kebencian dan kerinduan yang tak terungkap. Kamu bisa melawan aku, tetapi aku selalu ada di dalam dirimu, bisiknya, suaranya terdengar seperti angin malam yang berbisik lembut namun menusuk. Rahayu merasakan sebuah kehadiran yang tak terjangkau, tetapi begitu nyata, seakan-akan sosok itu adalah bagian dari dirinya yang telah tersembunyi jauh di dalam hati. Aku bukan iblis, katanya dengan suara yang gemetar, mencoba menenangkan dirinya. Aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam kegelapan. Tetapi suara itu kembali terdengar, lebih kuat kali ini, menggema di dalam pikirannya. Kegelapan bukanlah musuh, Rahayu. Kegelapan adalah bagian dari setiap manusia. Kau tidak bisa menolaknya, kau hanya bisa menghadapinya.
Kata-kata itu menelusup jauh ke dalam dirinya, seperti racun yang perlahan meresap ke dalam setiap nadi. Rahayu merasa tubuhnya seolah-olah terbelah antara dua dunia, dunia yang ia kenal dengan segala kebaikan dan keberanian, dan dunia gelap yang kini berusaha menguasai dirinya. Ia tahu, apa yang ia hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan kekuatan fisik atau mantra semata. Ini adalah pertempuran batin, pertempuran untuk menerima bagian dirinya yang paling gelap, yang paling rapuh. Aku harus menghadapinya, pikirnya, dengan perasaan yang menguat di dalam dada. Aku tidak bisa lari lagi. Ini adalah jalan yang harus aku lewati. Dengan sebuah napas dalam, Rahayu menatap sosok di hadapannya, berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa jika ia ingin tetap berdiri sebagai penjaga, ia harus menerima kenyataan bahwa kegelapan bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan. Itu adalah bagian dari keseimbangan dunia. Kegelapan ada untuk memberi cahaya lebih terang. Aku bisa memilih untuk tidak terjatuh ke dalamnya, tapi aku tidak akan melawan keberadaannya, katanya dengan suara yang semakin tegas. Sosok itu tersenyum, dan seketika bayangannya menghilang, meninggalkan Rahayu sendirian di tengah kuil yang sunyi. Namun, meskipun bayangan itu telah menghilang, Rahayu merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terjebak atau takut. Rasa takut yang selama ini membelenggunya kini berubah menjadi penerimaan. Ia telah memahami bahwa untuk menjaga keseimbangan, ia harus berani menerima kegelapan yang ada di dalam dirinya, tidak melawannya, tetapi memahami dan mengendalikannya. Kegelapan itu ada untuk memberi bentuk pada cahaya, pikirnya, dan sebuah kedamaian mulai menyelimuti hatinya. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, karena kini ia mengerti bahwa kekuatan sejati bukanlah mengalahkan musuh, tetapi menerima diri sendiri dengan segala kelemahannya. Siti yang sedari tadi mengamati Rahayu dengan penuh perhatian akhirnya mendekat, melihat perubahan yang terjadi pada sahabatnya. "Rahayu, apa yang kau rasakan?" tanya Siti, suaranya penuh dengan rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Rahayu tersenyum, meskipun senyum itu sedikit canggung. "Aku rasa, aku akhirnya bisa menerima diriku sepenuhnya. Kegelapan itu bukan musuh, Siti. Itu bagian dari diri kita, dari dunia ini. Hanya dengan menerima dan memahami itu, kita bisa menemukan jalan kita." Siti menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. "Aku bangga padamu, Rahayu. Kau telah menemukan apa yang banyak orang takut untuk temui." Keduanya berdiri di dalam kuil yang sepi itu, namun sekarang ada sesuatu yang berbeda. Kegelapan yang dulu menakutkan kini terasa seperti sebuah sahabat yang dihormati, bukan lagi ancaman yang harus dilawan. Rahayu menyadari bahwa perjalanannya belum berakhir. Meskipun ia telah belajar untuk menerima bagian dirinya yang paling gelap, dunia ini tetap penuh dengan ujian. Keseimbangan harus terus dijaga, dan ada banyak hal yang harus dihadapi. Namun, dengan penerimaan ini, Rahayu merasa siap untuk melangkah maju, tidak lagi sebagai seorang yang melawan kegelapan, tetapi sebagai seseorang yang memahami kedalaman dunia dan dirinya. Saat keduanya meninggalkan kuil itu, malam mulai mereda. Langit yang gelap mulai menyisakan sedikit cahaya dari bintang-bintang yang jauh di atas, seolah memberi petunjuk bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Rahayu tahu, meskipun dunia ini penuh dengan tantangan, ia kini lebih siap untuk menghadapinya. Tidak lagi dengan rasa takut, tetapi dengan keberanian untuk menerima segala yang ada, baik itu terang maupun gelap. Sebab, dalam kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Rahayu dan Siti melangkah menyusuri jalan setapak yang perlahan mengarah keluar dari hutan, menuju dunia yang penuh dengan keraguan dan tantangan. Meski langkah mereka penuh ketenangan, hati Rahayu masih bergetar, menyadari bahwa pertempuran sejati bukan hanya dengan makhluk yang tampak, tetapi dengan kekuatan tak terlihat yang menguasai alam dan pikirannya. Ia tahu bahwa meskipun ia telah mengatasi kegelapan dalam dirinya, dunia luar masih menyimpan banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Penerimaan yang baru saja ia raih adalah hanya permulaan, perjalanan mereka belum selesai. Bahaya yang lebih besar menanti, dan kali ini, bukan hanya dirinya yang akan terancam. Malam itu, saat mereka beristirahat di bawah sebatang pohon besar, langit yang cerah memberikan ketenangan sejenak. Namun, Rahayu tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul kembali. Ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia menatap ke kejauhan, matanya menangkap sebuah bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Seperti sesuatu yang mengamati mereka. "Siti," bisiknya, suaranya gemetar. "Kita diawasi." Siti mengalihkan pandangannya,
dan meskipun tidak melihat apa-apa, ia bisa merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar. Hati-hati, Rahayu. Dunia ini lebih rumit dari yang kita bayangkan. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terperangkap dalam permainan yang lebih besar. Sejak malam itu, Rahayu mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Tidak hanya rasa waspada yang menguasai dirinya, tetapi juga perasaan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih gelap. Setiap langkah mereka semakin terasa berat, seolah-olah beban dunia itu menempel di pundak mereka. Mereka terus melangkah, tidak tahu pasti kemana tujuan mereka, namun Rahayu merasa bahwa ada sesuatu yang mengarahkan mereka, sesuatu yang lebih besar daripada mereka berdua. Perjalanan ini bukan hanya tentang melawan musuh-musuh yang tampak, tetapi juga tentang menjawab panggilan yang tak terlihat. Suatu hari, setelah berhari-hari berjalan tanpa tujuan yang jelas, mereka tiba di sebuah desa yang tampaknya terlupakan oleh waktu. Desa itu sunyi, rumah-rumah yang sudah rusak, dan jalanan yang dipenuhi oleh tanaman liar. Namun, ada sesuatu yang aneh di sini. Meskipun tampak kosong, ada semacam aura yang membekas di udara, sebuah rasa ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukan desa biasa, kata Rahayu, merasakan getaran magis yang mengalir di udara. Ada sesuatu di sini, Siti. Sesuatu yang kita cari. Siti mengangguk, meskipun rasa cemas mulai menggelayuti dirinya. Mereka berjalan lebih dalam ke dalam desa, melewati rumah-rumah yang hancur dan kebun-kebun yang terlupakan. Di tengah desa, mereka menemukan sebuah kuil tua yang tampaknya terlupakan, tertutup oleh semak belukar. Kuil itu tidak seperti kuil lainnya yang pernah mereka temui. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang terpendam di dalamnya. Kuil ini, Siti bergumam, matanya terbuka lebar karena ketakutan. Ini bukan tempat yang biasa. Ini adalah tempat yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar. Rahayu merasakan suatu dorongan untuk memasuki kuil itu, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Kegelapan yang pernah ia lawan seolah-olah mengundangnya untuk datang lebih dekat, menyelami kedalamannya yang lebih dalam lagi. Tanpa berkata-kata, ia melangkah maju, mengabaikan rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Ketika mereka memasuki kuil itu, suasana semakin berat. Udara terasa dingin, dan setiap langkah mereka seolah menggema di ruang yang tak terlihat ujungnya. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar kuno yang dikelilingi oleh ukiran-ukiran aneh yang tampaknya tidak dapat dipahami. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari belakang mereka. Rahayu dan Siti menoleh, dan di depan mereka, berdiri sebuah sosok tinggi dengan wajah yang tertutup oleh topeng hitam. "Kalian datang jauh untuk mencari jawaban," kata sosok itu dengan suara yang dalam dan berwibawa. "Tapi apakah kalian siap menerima kenyataan yang tersembunyi di baliknya?" Rahayu merasakan sebuah kegelisahan yang mendalam. Sosok itu tahu lebih banyak daripada yang ia kira. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang mengungkap rahasia-rahasia yang telah terkubur lama, rahasia yang bisa mengubah segalanya. Siti menggenggam tangan Rahayu, menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam permainan yang lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. "Apa yang kami cari di sini?" tanya Siti, suara gemetar namun penuh tekad. Sosok itu tersenyum, tapi senyum itu lebih mengerikan daripada wajah marah. "Kalian mencari jawaban, tetapi tidak semua jawaban itu menyelamatkan. Apa yang kalian temui di sini akan mengubah takdir kalian selamanya," katanya, sebelum menghilang ke dalam bayang-bayang kuil, meninggalkan Rahayu dan Siti dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kegelapan yang pernah Rahayu hadapi kini terasa semakin dekat, semakin mengancam. Dan di hadapannya, ada sebuah rahasia yang siap untuk mengubah arah perjalanan mereka, menantang mereka untuk memilih, apakah mereka akan berjuang untuk keseimbangan,